Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas awas malam kemaksiatan terparah sedunia melalui perayaan tahun baru. Karena saya lihat mazhab semua manusia, lintas semua agama. Ini betul-betul rancangan dan terprogram secara masif, secara terus-menerus oleh musuh-musuh Islam mengaburkan milik siapa sebenarnya tahun baru, seolah-olah lebaran bersama, seolah-olah dipertemukan seluruh akidah di sini, seolah-olah mereka dipertemukan dalam sebuah perayaan tahun baru seluruh agama. Ini kebatilan sekalian. Karena itu saya ingin mengantar judul ini, para ibu dan bapak sekalian, ketahuilah hal yang paling prinsip dalam Muslim, agama kita, yakni usahakan berbeda dengan yang memang patut dibedakan. Salah satu hal patut bagi seorang Muslim, penting kita miliki kembali identitas sejati bagi seorang Muslim. Lekatkan kembali identitas kita sebagai seorang Muslim. Lekatkan kembali hal-hal yang menjadi prinsip, mana seorang Muslim, mana yang bukan. Dalam permintaan kita, dan ini doa tertinggi di surah Al-Fatihah, kita diinformasikan oleh Allah satu golongan yang kita minta dan dua golongan yang kita sangat takut dan butuh dihindari betul. Pertama, yang kita minta, dan itulah golongan selamat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang benar. Itu doa tertinggi kita, Pak. Dan seluruh doa seharusnya berada di bawahnya. Mari kita sibuk pada sesuatu yang paling tertinggi, kebutuhan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan benar, perkataan lurus, ibadah lurus, pendapat lurus, akidah lurus, akhlak yang lurus, di atas mustaqim, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidupnya, cara hidupnya orang yang sudah diberi nikmat di atas mereka, yakni nikmat ilmu dan nikmat berislam di atas Quran dan hadis. Ini yang kita doa, jadikan doa ini tertinggi, dan doa inilah yang paling tinggi bobotnya dalam hidup kita, yakni di atas hidayah. Adapun doa yang lain itu hanya mengikut, Pak. Dan jangan ada di antara kita yang anggap penting doa-doa yang lain melebihi ini. Doa sehat di bawahnya ini, doa rezeki, doa duniawi, doa pintar, doa diri kita, doa keluarga kita, semuanya berpangkal pada doa ini. Karena itu tidak ada sholat yang tidak meminta doa ihdinas siratal mustaqim. Dua doa berikutnya itu kita minta ghairil maghdub, ya Allah jangan sampai masuk pada golongan al-maghdub, golongan yang dimurkai, dibenci, dimarahi, dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Golongan yang paling dijauhi adalah al-Yahudi, Yahud, waladhdallin, golongan sesat, menyimpang,
itu disebut dengan golongan kaum Nasrani. Yahudi, Nasrani, dua jalan yang mesti kita jauhi, yang mesti kita selisihi, yang mesti kita berbeda. Maka seorang muslim ada yang dia sungguh-sungguh untuk melewatinya, mustaqim. Ada yang sungguh-sungguh dijauhinya. Kira-kira kalau orang Makassar harus dibecolok, harus diselisih betul, harus dijauhi betul. Jangan sampai masuk di situ. Dan ini doa tertinggi kita juga, diulang-ulang berdampingan setiap hari 17 kali minta istiqomahkan saya di jalan yang benar dan jauhkan dua jalan yang sangat engkau benci. Al-maghdub ad-dhallin, al-maghdub ad-dhallin. Antara jalan maghdub dan ad-dhallin tidak bisa ketemu dengan as-sirat mustaqim. Tak bisa. Dia pertemuannya bagaikan timur dengan barat, sangat susah untuk disatukan. Ya. Famaza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran kecuali pasti kebatilan. Di luar mustaqim tidak mungkin setengah mustaqim, pasti maghdub ad-dhallin, maghdub ad-dhallin. Ya, jadi lihatlah maghdub ini seandainya dia berwujud makhluk, maka itulah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Maghdub ad-dhallin, maghdub ad-dhallin. Nah, ya sekalian, dan ini dua yang mesti diselisihi. Yang punya perayaan tahun baru sesungguhnya di situ golongan kaum maghdub dan golongan kaum ad-dhallin. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW bicara tentang hal itu. Ini hadis yang pertama. Kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin. Jadi ini dulu kata Nabi SAW, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah sudah punya li ahlil jahiliyah, kepada keluarga jahiliyah, kehidupan jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sudah punya dua hari raya yaumani, dua hari raya yang paling diagungkan, dua hari yang paling dimuliakan. Itu fi kulli sanatin, setiap tahun. Dan ingat ya sekalian, dalam kitab Al-Iqtida As-Siratal Mustaqim, ya, melewati jalan mustaqim oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, yukhaliful siratil jahil, dan menyelisihi jalan yang gelap, jalan ke neraka. Dan sebuah kitab yang sangat bagus. Salah satu yang mesti dijauhi, diselisihi perbuatannya kaum jahiliyah. Ya, kaum jahiliyah, kaum Yahudi, kaum Nasrani, jahiliyah, ya, syaitan, binatang, itu termasuk yang mesti dijauhi dan diselisihi. Dan itu merupakan nilai agama kita, kemampuan untuk berselisih dengan agama lain, terutama ad-dinnya jahiliyah, agama jahiliyah. Jadi orang jahiliyah punya agama juga tersendiri, punya akidah tersendiri, punya ibadah tersendiri, punya akhlak tersendiri, punya penampilan dan bahasa tersendiri. Dan kemenangannya kaum muslimin harus punya kemampuan berselisih dengannya. Itu Al-Quran 3 kali menyebutkan dalam Al-Quran bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli, 'alad dini kulli, liyuzhirahu 'alad dini kulli. Maka kalau punya ilmu, punya amal, maka diperintahkan kita liyuzhir, menangkan semua, dari semua agama itu harus dikalahkan, menangkan agama kita, menangkan akidah kita. Itu tadi kalamullah wa kalamur rasul, dibanding dengan perkataan dan perbuatan jahiliyah. Mana dua perbuatan ini? Namanya nairus,
dan mikhrajan. Yang mirip hari ini adalah dengan tahun baru. Itu sudah diperingati dulu kaum jahiliyah, terutama kaum Yahudi dan kaum Nasrani sudah punya dua hari raya, Nairus dan Mikhrajan. Apa yang mereka lakukan di dalamnya? Yal'abuna fihima, mereka bermain-main ya di dalamnya hari itu. Mereka bersenang-senang, yal'abun, bermain-main, bersenang-senang. Bahkan ya'kulun, mereka makan-makan. Ya dua ya, main-main, makan-makan, senang-senang. Itu pada hari raya itu. Fihi pada keduanya. Maka apa? Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba di mana? Al-Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi sallam, kana lakum yaumani. Ya, dulu kalian wahai kaum jahiliyah, Yahudi dan Nasrani, dulu kalian sudah punya dua hari raya. Dulu sebelum saya datang, kau sudah punya dua. Yang kamu apa yang kau lakukan di dalamnya? Tal'abun, kamu bermain-main wahai kaum Yahudi. Yang dengannya itu datang Rasulullah berdakwah dan menyebarkan Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kada abdalakum, sungguh Allah telah menggantikan bagimu bihima, pada keduanya itu tadi, Nairus dan Mikhrajan. Apa kata Nabi? Sudah digantikan khairam minhuma, lebih baik daripada keduanya, yakni Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi Nabi Pak datang di Madinah melahirkan dua buah juga perayaan. Perayaan yang bersenang-senang juga, perayaan juga makan-makan dan minum-minum, digantikan lebih baik yang didahului dengan ibadah Idul Fitri, ibadah Idul Adha. Meskipun tidak ada ibadahnya di sini Nairus dan Mikhrajan, tetap wajib diselisih. Tetap wajib diselisih. Coba bayangkan itu Pak, bagaimana Nabi itu betul-betul hadir menggantikan kebiasaan jahiliyah, kebiasaan umat sebelumnya diganti supaya kita tidak sama dengan mereka, diselisih. Ya, karena itu salah satu kemuliaan Islam adalah kemuliaan kemampuan menyelisihi jahiliyah, Yahudi dan Nasrani. Di situ kemuliaannya seorang Islam. Karena itu nanti akidahnya diselisihi. Ya, akidah-akidah syirik dirombak, akidah-akidah batil dihapus, diganti dengan akidah tauhid. Ibadah-ibadah, bayangkan Pak, dulu Yahudi, Nasrani ya sudah biasa berpuasa juga, berpuasa 10 Muharram. Tapi begitu Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, Nabi gantikan puasa tanggal 10 dengan menjadi tanggal 9 dan 10, karena tidak mau sama, tidak mau sama. Maka Nabi ganti. Nabi SAW itu salah satu bentuk kehadirannya Pak, menghapus kebiasaan Yahudi, menghapus kebiasaan Nasrani. Ya, dulu punya kebiasaan apa? Bikin bangunan orang-orang soleh di atas kuburan. Itu kebiasaannya orang Yahudi Nasrani Pak. Ada orang soleh mereka, maka bikin bangunan di atasnya orang soleh itu, bikin pura, bukan bikin tempat-tempat ibadah. Maka Nabi datang menghapus. Kalau ada orang mati, ada kuburan, jangan bikin masjid. Kalau ada masjid, jangan bikin kuburan. Karena orang-orang Yahudi dulu kebiasaannya seperti itu. Ya. Karena mereka menyembah orang-orang soleh mereka. Nah, kita datang, umat Islam datang untuk selisih.
selisih kebiasaan mereka. Ya. Dalam akidah mereka, dulu kebiasaan mereka mendatangi tempat-tempat keramat, pohon, baru di pohon itu digantung dengan nama-nama, ya. Di tempat-tempat itulah mereka meminta wasilah-wasilah, meminta keberkahan-keberkahan dalam hari raya mereka. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita selisih dalam hal akidah. Siapa yang berniat tampil berbeda begitu dengan niat menyelisih Yahudi, dia dapat pahala. Siapa yang mau tumbuh kumis supaya dibilangi jantan, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Pahala itu adalah karena niatnya benar. Ya, karena itu kalau laki-laki memang mau tumbuh kumisnya, kasih tumbuh. Ya, haliful Yahud, selisih Yahudi, selisih Yahudi, ya, selisih An-Nasara. Nah, ini sekalian, segala bentuk perayaan-perayaan kaum Yahudi, kalau mereka memotong di tempatnya yang selisih. Bahkan Nabi mengatakan kalau mereka berada di sebelah kanan, kau sebelah kiri. Sampai lahirlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun, katakan pada orang-orang kafir, ya, sampai ujungnya lakum dinukum wadin waliyadin, bagiku bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya kau di sana, saya di sini. Kau di sana, saya di sini, dan tidak ada jembatan penyeberangan menghubungkan. Tidak ada yang menghubungkan antara akidahku dengan akidahmu. Kalau kita hari ini bikin perincian, Pak, banyak sekali kita masih tiru-tiru itu Yahudi, jahiliyah. Secara umum jahiliyah, dan bentuk jahiliyah nanti lebih khusus, lebih banyak adalah Yahudi dan Nasara. Kita dapat pahala jika menyelisihinya. Ya, selisih, Pak. Ya. Dalam hal misalnya azan, Yahudi pakai trompet, kaum Nasara pakai lonceng. Nabi datang merubah, jangan azan model Yahudi, jangan azan model Nasrani. Maka dibuatlah azan atas mimpi Abdullah bin Zaid dan mimpi Umar bin Khattab. Lahirlah azan yang seperti hari ini atas nama sebuah perbedaan, selisih, Pak. Mereka bikin salam, kita bikin salam. Ya, mereka bikin ucapan-ucapan, Nabi juga bikin ucapan-ucapan yang dengannya ucapan itu menjadi kekhususan. Nah, nanti pada umumnya hadis-hadis itu akan lebih tegas. Ya, seorang muslim, ya, ini soal makan saja, Pak, soal makan saja pada hari raya mereka tidak boleh kita serupai. Ya, mereka hanya makan-makan, mereka bersenang-senang. Datang, Pak, kita ganti Idul Fitri, Idul Adha. Ya, jadi siapa yang khusus misalnya, ya, ini sekedar makan saja, bakar jagung di rumah saja, Pak, bakar jagung di rumah, tapi persis pada hari rayanya orang jahiliyah, maka itu dah kita masuk pada kategori penyerupaan namanya. Kita masuk nanti pada hadis yang berikutnya, tasyabbuh. Dosa tasyabbuh, Pak. Ada dosa syirik, ada dosa bid'ah, ada dosa besar, dosa kecil, dan ini semua dirangkum namanya dalam bentuk tasyabbuh, menyerupai. Kalau kita diistimewakan oleh Allah untuk berbeda dengan yang lain, ya, maka beribadah itu dengan berbeda. Berbedalah dengan orang lain. Ya, perbedaan itulah yang menjadi identitasnya seorang muslim.